Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mujibur Rahman selaku dosen pengampu pendidikan moderasi Islam. Saya Ana Nur Aisyah Nisa dari kelas PAIB dengan NIM 214110211. Mengapa kita perlu moderasi beragama? Moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun secara keseluruhan. Selanjutnya, pendidikan moderasi Islam. Pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menyemai dan menyebarkan sebuah paham atau ideologi dalam konteks. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa untuk menyebarluaskan dan menanamkan nilai-nilai moderasi Islam, maka pendidikan menjadi pilihan utama. Oleh karenanya, lembaga pendidikan seharusnya bisa menjadi garda terdepan sebagai media untuk mengenalkan Islam yang toleran, ramah, dan moderat. Ideologi Islam moderat juga dapat disampaikan melalui model pendidikan pluralisme, multikulturalisme. Selanjutnya, tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta mewujudkan kesejahteraan umat beragama ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermanfaat, dan profesional atau moderat. Selanjutnya, landasan normatif moderasi beragama dengan ayat sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat bertanya atau mudarat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam tafsir Al-Misbah Quraisyihad ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan bahwa umat Islam dijadikan umat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam adalah dalam posisi pertengahan, menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, dan dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda. Hal ini mengantarkan manusia berlaku dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Selanjutnya disebutkan bahwa umat Islam akan menjadi saksi atas manusia, di mana diungkapkan menggunakan fi'il mudhari. Hal tersebut mengisyaratkan akan adanya pergulatan, pandangan, dan pertarungan aneka-isme. Namun pada akhirnya, umatan wasatan inilah yang akan dijadikan rujukan dan saksi tentang kebenaran dan keliruan pandangan isme-isme itu. Landasan historis selanjutnya, landasan historis Islam adalah landasan yang akan dijadikan dalam sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi landasan historis pendidikan adalah landasan atau dasar yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa atau fakta yang pernah terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut pelaksanaan Islam pada sirah nabawiyah menurut Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri adalah gambaran risalah atau misi
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya, kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kemesraan yang mengatasi waktu dan tempat karena bukan saja membawa ajaran, tapi lebih jauh adalah rahmat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menyangka bahwa kami tidak mengutus Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terdapat 4 sifat keteladanan yang harus dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat shidik yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, dan tablik yang artinya menyiarkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada keadilan, yaitu yang kedua ada toleransi atau tasamuh, yang ketiga keberagaman yang artinya tanah air, yang keempat keseimbangan tawasun, dan yang kelima keteladanan uswah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.